Selamat sore dan salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hildegardi Sasnita, Prodi Agroteknologi 3, NIM 204060101. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pokok pembangunan pertanian. Yang ke-A, peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi, diantaranya sektor pertanian ini sebagai pemasok bahan pangan, pemasok bahan baku, sumber pendapatan nasional, penyedia pendapatan kerja, sumber investasi, dan penghasil devisa negara. Poin yang ke-B, kontribusi sektor pertanian, diantaranya fungsi pelestarian lingkungan, pasar potensial, sumber pendapatan, tenaga kerja, dan bahan pangan industri. Yang ke-C, instrumen utama dalam kebijakan. Dalam kebijakan ini, kebijakan pemerintah. Misal, pada tahun 2011, jenis kebijakannya, harga pembelian maksimum. Implementasi kebijakannya, Bulog hanya dapat membeli beras dari petani pada saat harga pasar lebih rendah atau sama dengan harga pembelian resmi pemerintah. Pada tahun 2010 sampai 2012 ada subsidi benih. Pada tahun 2010 sampai 2012 ada subsidi pupuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen utama dari kebijakan-kebijakan ini adalah swasembada, di mana untuk mencapai swasembada ini produk makanan pokok pilihan adalah pendekatan utama pemerintah untuk menjamin pasokan pangan. Yang kedua, raskin, penerapan harga pembelian minimum untuk beras dan gula, alokasi anggaran yang substansial untuk input dan kompensasi untuk penyediaan jasa barang pertanian. Yang keempat, strategi peningkatan sektor pertanian pada pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi produk lebih lanjut, memperbaiki infrastruktur kawasan pedesaan, misalnya jalan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para petani dalam menjual hasil produksinya ke kota, sehingga hasilnya itu tidak dibuang-buang. Atau misalnya kan kalau di desa itu petani itu menjualnya dengan harga murah. Menjamin berlangsungnya manajemen irigasi. Syarat-syarat pembangunan pertanian. Menurut Moser pada tahun 1965, syarat-syarat pembangunan pertanian adalah mutlak, yaitu dengan adanya pasar, teknologi yang berkembang, tersedianya bahan dan alat-alat produksi, adanya perangsang bagi petani, dan tersedianya pengangkutan secara lancar dan kontinu. Pasar di sini bertujuan untuk sebagai tempat pertemuan atau pertukaran barang petani sebagai produksinya dan konsumen, di mana mereka itu menukar barang dengan uang, atau pasar ini sebagai tempat untuk menjual bagi petani. Yang kedua, sarana pelancar, diantaranya adanya pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan gotong royong, kegiatan dan perluasan tanah pertanian, dan perencanaan nasional pembangunan pertanian. Masalah yang sering dihadapi petani sehubungan dengan kredit produksi yang dilakukan. Kita tahu bahwa petani itu melakukan kredit karena mereka itu mengalami kesulitan uang atau kesulitan biaya dalam membiayai produksi pertaniannya, sehingga mereka itu melakukan kredit. Kadang-kadang kredit ini dibayar pada saat mereka itu
telah melakukan hasil panen. Kerjasama kelompok petani dalam bentuk membangun fasilitas umum, membasmi hama yang mengalami peledakan populasi, organisasi, koperasi kormil, dan lain-lain. Perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu intensifikasi, di mana intensifikasi ini dilakukan dengan meningkatkan produktivitas produk yang telah ada, sedangkan ekstensifikasi ini lebih mengacu pada pembukaan lahan baru untuk kegiatan pertanian. Faktor pendukung pembangunan pertanian, di antaranya yang pertama, faktor pelancar yang dibagi menjadi A. Pendidikan pembangunan pertanian. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan, keterampilan, dan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Anak-anak muda dilatih sejak dini untuk mengetahui cara menanam yang baik. Yang kedua, tersedianya kredit produksi murah dan mudah dijangkau. Perbaikan dan perluasan area lahan pertanian. Kegotong royongan petani misalnya dalam kegiatan irigasi. Yang ke D, perencanaan nas untuk pembangunan pertanian. Kredit produksi, jenis-jenisnya: pemberian sarana produksi secara kredit yang dibayar dalam bentuk hasil panen. Yang kedua, kredit terpimpin merupakan kombinasi kredit produksi dengan bantuan teknis kepada petani dalam menggunakan kredit. Tetapi dalam kredit ini masih ada masalah-masalah yang dihadapi petani, misalnya besarnya suku bunga dan sulitnya akses memperoleh kredit. Perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian dilakukan melalui kebijakan yang ditindakkan pemerintah, misalnya kebijakan kepemilikan tanah, program pendidikan petani, pengaturan tata niaga. Mutu kegiatan ini lebih penting daripada volume fisik. Perencanaan pembangunan pertanian ini hendaknya dilakukan dari daerah demi daerah dan diarahkan pada peningkatan profit daripada peningkatan produksi. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat. Salam semangat.